Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Rahima Putri Wijanarko dengan NIM 220910201037. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya kali ini akan memenuhi tugas bahasa Indonesia saya, yaitu mendeskripsikan salah satu wirausahawan sukses. Dan wirausahawan yang saya akan bahas kali ini adalah Bapak Khairul Tanjung. Khairul Tanjung, si anak singkong, lahir pada 18 Juni 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Dia merupakan putra dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayah Khairul Tanjung berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan sang ayah merupakan seorang wartawan pada era Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplak kecil. Sedangkan ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat, merupakan seorang ibu rumah tangga. Pada masa Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Keadaan tersebut memaksa orang tua Khairul Tanjung menjual rumahnya. Mereka harus tinggal di kamar losmen yang sempit. Khairul Tanjung sukses membuktikan bahwa siapapun bisa mencapai kesuksesan. Julukan si anak singkong yang melekat pada dirinya bukan muncul karena dia gemar mengonsumsi singkong, melainkan julukan tersebut dikenal untuk mendeskripsikan orang pinggiran pada masa itu. Khairul Tanjung bersekolah di SD Van Lith, Jakarta dan lulus pada tahun 1975. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di SMP Van Lith, Jakarta dan lulus pada tahun 1978. Lalu, ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta dan lulus pada tahun 1981. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Selama kuliah di kedokteran gigi, Khairul pernah menjalani bisnis berjualan buku, usaha fotokopi, hingga berjualan kaos. Khairul pun pernah menjadi penyedia peralatan laboratorium dan kedokteran di kawasan Senen. Khairul memulai bisnis sejak di bangku kuliah, sehingga muncul naluri kewirausahaannya. Ia bangga bisa menjalani karir yang sangat berbeda dengan pendidikan yang dia tempuh. Selepas lulus kuliah, Khairul Tanjung kembali membangun usaha bersama 3 rekannya dengan meminjam dana dari Bank Eksim sebesar 150 juta. Mereka mendirikan PT Pariyarti Sindu Tama pada tahun 1987 yang memproduksi sepatu anak-anak dan berhasil mendapatkan pesanan sekitar 160.000 pasang sepatu untuk diekspor ke Italia. Sukses dengan bisnis sepatu ekspor membuat Khairul Tanjung semakin yakin dengan kewirausahaannya. Namun, karena adanya perbedaan visi dan misi di antara dia dan para rekan, Khairul Tanjung memutuskan untuk memisahkan diri dari PT Sindu Utama. Khairul Tanjung lalu banting setir dan mulai merintis usahanya yang fokus pada 3 bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Pada bidang keuangan, Khairul Tanjung mengambil alih Bank Karman yang kemudian berganti nama menjadi Bank Mega pada tahun 1996. Tangan dingin Khairul Tanjung teruji ketika krisis moneter pada tahun 1998. Saat itu, banyak pengusaha yang bangkrut dan tidak sedikit pula bank nasional yang kolaps. Tapi, Khairul Tanjung bertahan. Bank Mega bahkan mampu mencetak keuntungan yang signifikan. Di bawah para grup, Khairul Tanjung memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial, antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Pada bidang properti dan investasi, perusahaan Khairul Tanjung ini membawahi para Bandung Properindo, para Bali Properindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Properindo. Pada tahun 2010, Khairul Tanjung juga membeli saham Carrefour sebesar 40%. Saat ini, Carrefour Indonesia sudah berganti nama menjadi Transmart. Khairul Tanjung merupakan bos dari beberapa media ternama,
Sejumlah perusahaan media di bawah naungan City Corp antara lain adalah Trans TV, Trans 7, Detik World, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, dan Transvision Channel. Pada 1 September 2011, Chairul Tanjung meresmikan perubahan nama para grup menjadi City Corp yang terdiri dari 3 perusahaan holding, yaitu Megacorp, Transcorp, dan City Global Research. Chairul Tanjung juga punya bisnis lain seperti lifestyle, fashion, dan food and beverage. Kerajaan City Corp telah menempatkan Chairul Tanjung pada 10 besar deretan orang terkaya di Indonesia sejak 2012. Pada 2011, Chairul Tanjung memiliki kekayaan sebesar 2,1 miliar US dollar dan berada di 11 peringkat daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes, dan saat ini Chairul Tanjung menjadi orang terkaya ke-6 di Indonesia.